What's up dude, kembali lagi di kasur Kamis Telusur. So dude, di kasur kita kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang lumayan menarik untuk dibahas. Tapi sebelum kita ke ceritanya, apakah kalian semua percaya bahwasannya kita itu pernah hidup sebelum di kehidupan kita yang sekarang ini? Entah itu menjadi manusia lain, entah itu menjadi hewan, apapun itu. Apakah kalian percaya? Nah, jika kalian tidak percaya, mungkin cerita kita kali ini bisa membuka pikiran kalian bahwasannya kemungkinan kita pernah hidup sebelumnya itu ada, dude. So dude, bagaimana cerita lengkapnya? Let's explore this case. Kejadian ini sendiri dude, terjadi di Amerika pada tahun 2012, di mana ketika itu ada seorang anak bernama Luke dan juga ibunya yang bernama Erica. Nah, pada saat itu ibu dan anak ini sedang bermain di sebuah taman bermain. Nah, ketika bermain, si Luke ini tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Mah, kepalaku sakit, tubuhku terasa terbakar." Di situ si Erica ini bengong, kaget. Kok anaknya bisa ngomong seperti itu? Padahal si Luke ini tidak jatuh, tidak tertimpa apa-apa. Kok bisa mengatakan hal aneh sedemikian rupa? Nah, yang jadi aneh bagi Erica adalah kejadian si Luke mengatakan hal tersebut itu bukan sekali dua kali, tapi terjadi secara berulang-ulang, dude. Dan itu membuat Erica ini sangat kebingungan lah dibuat oleh si Luke ini. Hingga, dude, ada sebuah kejadian ketika si Erica ini memanggil-manggil nama si Luke ini hanya menjawab, "I'm not Luke, I'm Pamela." Nah, di situ si Erica ini kaget dong. Kok anaknya bisa ngomong seperti itu? Karena ibunya ini kaget, si Erica pun ngomong, "What do you mean?" Pada saat ibunya ini bertanya, si Luke ini hanya menjawab, "I'm Pamela. I'm 30 years old, black girl with black hair." Nah, di situ si Erica ini tambah kebingungan, dude. Hingga ia menanyakan kepada suaminya apa yang sedang terjadi kepada anaknya yaitu si Luke. Nah, karena jawaban aneh dari si Luke ini, Erica pun membicarakan hal tersebut kepada suaminya. Dan mungkin pada saat itu suaminya mengira bahwa si Luke ini mungkin kebetulan saja atau main-main lah mengatakan hal seperti itu. Hingga dude, ketika Erica ini membahas hal tersebut lagi dengan si Luke ini hanya menjawab, "Aku berasal dari Chicago. Dan di tempat tinggalku terjadi sebuah kebakaran. Lalu setelah atau akibat dari kebakaran itu, aku melompat dari jendela. Dan ketika aku membuka mata, orang-orang mulai memanggilku dengan nama Luke." Di situ Erica sangat kaget dan juga aneh lah dengan jawaban si Luke ini. Kok bisa anaknya menjawab atau mengatakan hal tersebut kepada dirinya? Dengar jawaban yang aneh dari anaknya, Erica pun kemudian coba-cobalah search di Google siapa itu Pamela yang berasal dari Chicago. Dan ketika Erica ini browsing mengenai Pamela asal Chicago, muncul sebuah berita yang mana dalam berita tersebut adalah sebuah peristiwa kebakaran di sebuah hotel yang berada di Chicago bernama Hotel Paxton. Pada tahun 1993, hotel tersebut terjadi kebakaran dan ada 19 orang korban meninggal dunia, di mana salah satu korban dari peristiwa tersebut adalah seorang perempuan dengan kulit hitam bernama Pamela yang berusia 30 tahun. Setelah melihat berita tersebut, Erica dan juga suaminya pun sangat kaget, dude. Kok bisa anaknya yang masih kecil mengetahui info tersebut, padahal mereka saja tidak mengetahui info tersebut? Apakah itu sebuah kerasukan? Dari cerita tersebut,
kisah si Luke ini menjadi viral lah di Amerika Serikat pada tahun 2012 hingga ada seorang profesor bernama Jim Tucker dari University Virginia School of Medicine di mana dia mengatakan bahwasannya Luke ini bukanlah satu-satunya anak yang mengalami kejadian seperti itu. Jadi menurut si Jim ini banyak sekali anak-anak di luar sana yang mengalami kejadian serupa dengan si Luke di mana dia mengingat kehidupan dirinya sebelum sekarang ini. Nah, karena beritanya menjadi viral di mana-mana di media-media Amerika, tentu saja banyak orang yang membicarakan kejadian tersebut. Ada yang mengatakan, mungkin kejadian si Luke ini bisa ingat dengan kehidupan sebelumnya. Itu hanya settingan dari mamanya si Luke, yaitu Erika, agar si Luke ini menjadi trending dan dia bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Akan tetapi, setelah dikonfirmasi, si Erika ini berbicara kepada media bahwasannya dirinya itu enggak menerima sepeser pun dari kejadian atau dari pemberitaan-pemberitaan tersebut. Hingga ada sebuah program TV di Amerika, yaitu The Ghost Inside My Child, di mana program tersebut menayangkan atau membahas mengenai anak-anak yang mengalami kejadian-kejadian aneh atau anak-anak yang berbeda dari anak-anak lainnya atau anak-anak pada umumnya. Program acara TV tersebut sangat tertarik dengan cerita yang diceritakan oleh mamanya si Luke, yaitu Erika, dan ingin menjadikan cerita tersebut sebagai tayangan khusus di acara program TV tersebut. Nah, pada saat itu, awal mula program TV tersebut menanyakan terlebih dahulu kepada keluarga Pamela mengenai informasi-informasi pribadi dari Pamela ataupun foto-foto Pamela, dan juga apakah keluarga Pamela ini mengenal keluarga Erika. Karena siapa tahu bisa saja ini menjadi sebuah kisah yang settingan. Akan tetapi setelah dikonfirmasi bahwasannya keluarga Pamela ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Luke, acara atau program TV tersebut pun langsung menuju ke kediaman Erika untuk melakukan interview ataupun wawancara. Pada saat wawancara, host dari acara program TV tersebut menunjukkan sekitar 30 foto perempuan dengan kulit hitam kepada si Luke dan menyuruh si Luke ini untuk memilih mana sih yang foto dari Pamela. Awalnya si Luke ini agak kebingungan, tapi setelah beberapa saat, akhirnya si Luke memilih salah satu foto yang dikonfirmasi foto tersebut adalah foto dari Pamela yang mengalami kejadian naas di Hotel Paxton pada tahun 1993. I know someone I can recognize. But I remember when this one was taken, and he pointed to the correct one. It's like Pam. Sebagai informasi tambahan, foto dari Pamela ini tidak pernah diekspos di media dan hanya ada pemberitaan bahwa seorang wanita bernama Pamela telah meninggal dunia akibat kebakaran di Hotel Paxton. Nah, hanya ada berita itu saja. Jadi fotonya tidak terekspos ke media. Jadi bagaimana bisa tahu si Luke ini bahwa itu foto dari Pamela? Nah, karena si Luke ini memilih dengan benar, si host, orang tua, dan semua yang ada di rumahnya tersebut sangat kaget dibuat oleh si Luke ini. Dan untuk menggali kebenaran lebih dalam lagi, host pun mengajukan sebuah pertanyaan kepada si Luke lagi. Pertanyaannya adalah, apa sih lagu kesukaan dari si Pamela ini? Dan tanpa susah-susah, si Luke ini menjawab bahwasannya lagu kesukaan dari Pamela ini adalah lagu dari Stevie Wonder yang berjudul Send One Your Love. Karena jawabannya itu benar, host, keluarga, dan semua yang ada di situ pun sangat kaget, dibuat oleh si Luke ini. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ibunya si Luke ini bercerita bahwasannya lagu kesukaan si Luke ini juga lagu tersebut, Kok bisa pas? Nah, karena hal itulah yang membuat semua orang yang ada di kediaman Erika menjadi kaget, karena lagunya sama, penyanyinya sama. Jadi ada keseimbangan, ada kesinambungan di antara si Luke dan si Pamela ini. Jadi mungkin apakah benar si Luke ini adalah jelmaan si Pamela yang telah meninggal pada tahun 1993. Dari cerita tersebut, apakah kalian percaya bahwasannya sebelum kita hidup sekarang ini, kita pernah mengalami sebuah kehidupan yang mana
kita tidak bisa mengingatnya saat ini. Nah, dude, bagaimana opini kalian dari cerita Luke dan mamanya tersebut? Apakah kalian percaya ataupun tidak? Silahkan tinggalkan di kolom komentar, dude. Jadi dude, begitulah Kamis Telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur kita berikutnya, dude.